Leluhur Kaisar Abadi menyipitkan matanya, apakah kau tahu asal-usul orang ini? Penguasa Abis menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Tidak tahu. Leluhur Kaisar Abadi mencibir, penguasa Abis, masalah reruntuhan 10.000 dewa tidak ada hubungannya denganmu. Karena itu tidak ada hubungannya denganmu, mengapa kau tiba-tiba campur tangan? Kau tidak melakukan ini untukku, kan? Biarkan aku memikirkannya. Leluhur Kaisar Abadi menyipitkan matanya dan berpikir dalam benaknya, alasan mengapa aku membiarkanmu mengambil tindakan tidak lebih dari karena kepentingan. Anak ini sangat istimewa. Dengan kultivasi puncak Kaisar Dewa setengah langkah, dia dapat menahan serangan leluhur ini, dan bahkan bertahan hidup di bawah tangan guru spiritual. Bakat luar biasa hanyalah syarat paling dasar. Pasti ada pembangkit tenaga listrik tingkat atas dan beberapa rahasia di belakangnya. Petik 2. Kau ingin mendapatkan jiwa orang ini, kau harus ingin mendapatkan rahasia orang ini. Dengan kata lain, orang ini pasti memiliki rahasia besar yang bahkan kau, penguasa Abis, dambakan. Itu salah satu alasannya. Kedua, kamu tidak ingin mengekspos dirimu sendiri, tetapi mengapa? Leluhur Kaisar Mayat hidup sedikit mengernyit, kamu diam-diam mendekatiku, hanya agar aku menjadi burung pertama untukmu, dan kamu dapat bersembunyi dalam kegelapan tanpa terekspos. Dengan kekuatanmu, kamu dapat langsung mengambil tindakan di reruntuhan 10.000 dewa sebelumnya, dan bekerja sama denganku untuk diam-diam membunuh anak ini dalam kekacauan. Selama kamu bersedia, dengan aku dan Master Roh Abis yang memancing di perairan yang bermasalah, bahkan dengan Patua Kuji dan leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang, kamu juga dapat membunuh orang ini secara diam-diam. Mengapa repot-repot? Kecuali anak ini sangat istimewa, ada alasan mengapa kamu tidak dapat mengeksposnya. Leluhur Kaisar Mayat hidup mengerutkan kening, tetapi apa alasannya? Apakah kamu takut dengan orang kuat di belakangnya? Tidak mungkin. Leluhur klan Kaisar Abadi menggelengkan kepalanya, kekuatanmu sudah menjadi puncak alam semesta, bagaimana mungkin kau takut pada siapapun? Apa alasannya? Leluhur klan Kaisar Abadi tidak dapat mengetahuinya, menatap penguasa langit Abis, mencibir, aku ingin tahu apakah penguasa langit Abis dapat memberitahuku. Penguasa langit Abis berkata dengan ringan, aku benar-benar tidak tahu. Kalau begitu, silakan kembali, Tuan. Leluhur klan Kaisar Abadi mencibir dan melambaikan tangannya. Dia tidak bodoh. Dia telah hidup begitu lama, dan dia memiliki dendam terhadap Qin Chen, tetapi dia tidak ingin menjadi senjata bagi orang lain tanpa alasan. Leluhur Abadi, sekarang bukan lagi masalah apakah kau bersedia atau tidak, tetapi masalah apakah kau harus membunuh orang ini. Penguasa Abis mencibir, dengan kekuatanmu, kau pasti bisa melihat bahwa meskipun bocah ini tidak diketahui berapa usianya, takdirnya masih sangat muda. Pernahkah kau melihat seseorang yang dapat menahan pencemaranmu dengan kemampuan seorang kaisar dewa setengah langkah? Begitu kultivasinya berhasil, takdir klan Kaisar Abadi milikmu, hehe. Penguasa Abis tidak melanjutkan bicaranya, tetapi hanya mencibir ringan, tetapi artinya sudah sangat jelas. Jadi apa? Beranikah dia menghancurkan klan Kaisar Abadi milikku? Tatapan mata leluhur Abadi dingin, klan Kaisar Abadi milikku setidaknya adalah klan teratas di Laut Semesta dan telah menjaga Laut Semesta selama bertahun-tahun. Dia bukan makhluk berdimensi tinggi, jadi jika dia berani menyerang klan Kaisar Abadi milikku, dia harus mempertimbangkan konsekuensinya. Lagi pula, mengapa aku harus melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat? Leluhur Abadi berkata dengan enteng. Tidak bermanfaat. Petik 2. Memimpin sudut-sudut mulutnya dengan sarkasme, alasan mengapa kita memperhatikan bocah ini adalah bahwa bocah ini mengikuti klan surgawi. Hua, Zisen Kaisar ke dalam cara surgawi yang takdir, dan mampu membangkitkan lautan yang dapat dibawa ke dalam dimensi tinggi dan menjadi tokoh kunci dalam kehidupan dan kematian reinkarnasi laut alam semesta.
dan melompat keluar dari kandang. Petik 2. Semua orang bisa melihat ini, tetapi semua orang menunggu Anda menjadi yang pertama maju. Petik 2. Selama miliaran tahun, tidak ada dimensi tinggi baru yang muncul di lautan alam semesta. Para dewa yang tidak tahu apa-apa itu mengira bahwa lautan alam semesta telah memasuki akhir reinkarnasi, bahwa jalan surga itu kejam, dan bahwa tidak ada cukup sumber daya. Tetapi tidakkah Anda dan saya tahu bahwa itu sebenarnya karena orang-orang yang sangat beruntung itu semuanya secara misterius meninggal dalam kegelapan sebelum langkah terakhir. Dunia ini kejam dan memperlakukan semua hal sebagai anjing jerami. Siapa yang telah sampai pada titik ini tidak hanya peduli pada dirinya sendiri. Bahkan suku itu hanyalah makanan bagi kita. Apakah Anda pikir setelah Anda menyerah kali ini, Anda akan memiliki kesempatan lain nanti? Setelah Dewa Tianyuan selesai berbicara, dia hanya mencibir leluhur abadi dengan tenang. Leluhur abadi memiliki ekspresi muram dan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Memang, seperti yang dikatakan oleh penguasa Tianyuan, alasan mengapa dia ingin membunuh Qin Chen tentu saja bukan karena Qin Chen tidak menghormati klan kekaisaran abadi, tetapi karena dia sudah memiliki ide seperti itu ketika Qin Chen memetik untaian takdir laut semesta. Di antara orang-orang kuat yang telah terbebas dari keterbatasan mereka dan memasuki dimensi yang lebih tinggi, siapa di antara mereka yang benar-benar mempertimbangkan lautan kosmik dan apa alasannya mereka bertarung sampai mati dengan jurang? Mereka semua hanya ingin melompat keluar dari kandang. Semakin banyak kaisar dewa berdimensi tinggi yang lahir, semakin tersebar keberuntungan lautan kosmik, dan semakin kecil peluang mereka untuk melompat keluar dari kandang. Itulah sebabnya tidak ada kaisar dewa berdimensi tinggi baru yang lahir di lautan kosmik selama bertahun-tahun. Karena setiap generasi dimensi tinggi adalah putra takdir di alam semesta, terutama pada akhir masa reinkarnasi, semakin berbakat seseorang, semakin kuat takdir yang dimilikinya. Karakter-karakter seperti itu telah mereka tangani secara rahasia jauh sebelum mereka mengambil langkah terakhir ke dimensi yang lebih tinggi. Sama seperti Kaisar Bebek Kematian dari klan Kaisar Abadi, jika dia benar-benar memiliki kesempatan untuk melangkah ke dimensi yang lebih tinggi, pada langkah terakhir, dia pasti akan dimusnahkan oleh leluhur abadi sendiri, dan semua kekuatan serta keberuntungannya akan diambil, hanya untuk melangkah lebih jauh dan melompat keluar dari kandang. Satu-satunya alasan dia masih hidup adalah karena dia masih berguna sekarang, dan ditelan tidak akan banyak membantu. Suku-suku di tahap awal alam semesta dan suku-suku di tahap akhir memiliki arti yang berbeda bagi orang-orang kuat berdimensi tinggi ini. Begitu alam semesta benar-benar memasuki akhir siklusnya dan hancur total, bahkan mereka tidak akan mampu melindungi diri mereka sendiri. Apa gunanya keberadaan ras tersebut? Mata leluhur klan Kaisar Abadi berkedip-kedip untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba dia tertawa, Tuan Tianyuan, Anda telah berhasil meyakinkan saya. Kesepakatan ini dilakukan oleh saya. Petik 2. Itu pilihan yang bijaksana. Tuan Tianyuan tersenyum tipis. Segera saja mereka berdua membicarakan rinciannya. Setelah beberapa saat, penguasa Tianyuan berbalik dan pergi. Leluhur. Setelah penguasa Tianyuan pergi, Patriark klan Kaisar Abadi, Kaisar Dewa Bebek Kematian, dipanggil. Siwu, laksanakan rencana ini segera. Sebuah perintah telah memasuki pikiran Kaisar Dewa Siwu. Leluhur, apakah kita akan mengambil tindakan terhadap Qin Chen? Kaisar Dewa Bebek Mati terkejut. Mungkinkah leluhur dan penguasa abis telah bergabung? Leluhur abadi menatap Kaisar Bebek Mati dengan tatapan samar dan berkata, tidak perlu bertanya lagi. Kamu hanya perlu melakukannya. Iya, Kaisar Bebek Mati pergi dengan hormat. Apa latar belakang anak itu? Bagaimana mungkin penguasa Tianyuan datang kepadaku atas inisiatifnya sendiri? Leluhur abadi menyipitkan matanya, tampak berpikir. Setelah beberapa saat, dia tertawa lagi,
Tidak peduli apa yang direncanakan oleh penguasa abis, aku akan menggunakannya terlebih dahulu. Ketika anak itu mati, aku akan menyelidiki jiwanya terlebih dahulu. Lautan alam semesta adalah kehampaan yang luas. Sang penguasa abis melangkah selangkah demi selangkah di dalam kehampaan. Kemanapun ia melangkah, langit dan bumi berubah menjadi gelap gulita, bagaikan dewa di tengah malam yang gelap. Apakah anak itu yang merusak rencanaku? Mata penguasa Tianyuan tampak dingin, seperti lautan dalam, dengan hawa dingin di matanya. Jika memang orang ini, maka ini kesempatan, biarkan leluhur abadi pergi dan menguji airnya. Melangkah maju, penguasa Tianyuan menghilang dalam sekejap. Laut Selatan Semesta. Karena perluasan wilayah yang cepat, kota Nanyuan saat ini telah berkembang pesat. Tempat ini relatif cocok untuk pinggiran alam semesta awal dan Laut Semesta Selatan, sehingga dipilih oleh Qin Chen sebagai ibu kota Laut Semesta Selatan yang baru. Rumah tuan kota yang asli telah diperluas menjadi istana yang sangat besar, yang luasnya hampir mendekati seluruh wilayah kota Nanyuan sebelumnya, dan lokasi asli benua Nanyuan telah menjadi cakupan seluruh ibu kota. Ikuti aku. Di kota Nanyuan, leluhur binatang Komodo dan Kaisar Dewa Huazi berjalan di depan, dan 4 Kaisar Dewa mengikuti di samping mereka. Keempat Kaisar Dewa ini adalah Kaisar Dewa yang memutuskan untuk mengikuti Qin Chen. Qin Chen, sosok yang baru muncul di Laut Semesta, memiliki konflik besar dengan klan Kekaisaran Abadi. Mengikuti Qin Chen memiliki risiko, tetapi itu juga merupakan peluang besar. Hal penting lainnya adalah mereka tidak bersedia menyerahkan wilayah yang telah mereka perjuangkan dengan keras selama bertahun-tahun. Setelah beberapa saat berjalan lebih jauh ke dalam istana, mereka melihat sosok sederhana berdiri di sana. Qin Chen. Keempat Kaisar Dewa menahan napas dan menatap pria yang telah menyebabkan kehebohan besar di reruntuhan 10.000 dewa. Ini adalah orang yang berani menantang leluhur abadi. Hanya dengan mendekatinya, tekanan yang tidak dapat dijelaskan membuat mereka tercekik. Yang mulia, leluhur binatang Komodo dan Kaisar Dewa Huazi memberi hormat. Salam, Yang mulia. Keempat Kaisar Dewa juga membungkuk hormat. Qin Chen kemudian mengangkat kepalanya, mengenakan jubah hijau, menatap mereka, dan berkata dengan santai, kalian semua tahu bahwa aku ingin menguasai Laut Semesta Selatan dan banyak wilayah di luar Laut Semesta Selatan dan membangun Laut Semesta Selatan yang baru. Tempat ini akan menjadi ibu kota Laut Semesta Selatan yang baru. Wow, Qin Chen mengangkat tangannya, dan peta wilayah yang luas muncul di depan semua orang. Laut Semesta Selatan saat ini mencakup wilayah mereka dan beberapa kali lebih besar dari Laut Semesta Selatan yang asli. Meskipun ia hanyalah sebuah sudut di lautan alam semesta, ia jauh lebih besar dari wilayah yang mereka kuasai. Laut Cina Selatan yang baru. Selamat, Tuan. Selamat, Tuan. Kami bersedia mengikuti Anda dan melayani Anda. Semua orang berbicara dengan penuh semangat. Melihat peta wilayah di depan mereka, semua orang merasa tenang. Kekuatan sebesar itu, kecuali kekuatan tersembunyi itu, sudah dianggap tidak kecil. Qin Chen menyaksikan adegan ini. Membangun Laut Semesta Selatan yang baru hanyalah langkah pertama. Yang perlu dilakukan Qin Chen selanjutnya adalah mengintegrasikan seluruh semesta awal ke dalamnya dan membuatnya lebih besar dan lebih kuat. Nona Huazi, nenek moyang binatang Komodo, urusan yang lain akan diserahkan pada kalian berdua. Qin Chen menatap mereka berdua.